Enggak. Bilang dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Sudah siap belajarnya sudah? Siap. Siap ya. Harus siap ya. Harus semangat. Itu ya masih main HP, Bu. Iya, simpan dulu ya HP-nya ya. Tahu. Oke, kalau sudah siap belajar, kita mulai pembelajaran hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita masih bisa sama-sama berkumpul di mata pelajaran apa? Pendidikan Agama Islam. Oke, yang insya Allah hari ini kita akan membahas kisah hijrah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di pembelajaran kelas sebelumnya, kalian pasti sudah kenal dengan Nabi Muhammad. Pada tahu Nabi Muhammad tahu? Tahu. Siapa Nabi Muhammad itu? Nabi kita. Kita, betul. Nah, kali ini kita akan membahas tentang perjalanan hijrah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Madinah. Tapi sebelum itu, ibu mau cek kehadiran dulu. Hari ini hadir semuanya? Ada yang hadir. Siapa yang Aldi. Aldi. Kenapa katanya Aldi? Dia kesiangan tuh katanya. Siapa Bu? Kelihatan bagus. Ya, kita doakan Aldinya supaya bisa bangun lebih pagi supaya bisa ikut kelas lagi ya. Amin. Nah, apa sih tujuan pembelajarannya? Kita mempelajari ini supaya kita tahu gimana sih kisah hijrah Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah. Dan selain itu, teman-teman juga nanti akan mengetahui dan memahami hikmah dari kisah hijrah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pada kesempatan kali ini ibu akan bercerita tentang kisah Nabi Muhammad. Mau mendengarkan? Mau. Nah, untuk ceritanya kali ini ibu tidak akan sendirian. Ibu akan ditemani dengan teman cerita ibu. Teman cerita, namanya tuh Maimunah. Halo semuanya. Kenalkan nama saya Maimunah. Nah, kali ini Maimunah ini akan memandu cerita kisah hijrah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Madinah. Oke. Nah, jadi suatu hari ada suatu tempat yang bernama Madinah, atau pada zaman dahulu itu lebih dikenal dengan kata Yasrib. Nah, kota ini dikenal dengan gelarnya Madinah Al-Munawwarah yang artinya kota yang bercahaya. Nah, pada saat itu terdapat dua suku. Yang pertama ada suku Aus dan suku Khazraj, yang mana mereka ini menyembah berhala. Pada tahu berhala tahu? Batu. Batu. Ada yang batu, ada yang patung ya. Nah, pada menyembah berhala. Tapi kita lihat apa yang terjadi. Nah, meskipun hidup mereka ini berdampingan, mereka seringkali berselisih gitu kan. Berantem mulu kerjaannya ya. Bagus. Oh iya, suka berantem ya. Iya. Nah, tapi karena kehebatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah, beliau berhasil menyatukan dua suku tadi sehingga mereka menjadi bersaudara. Nah, ketika dua suku tadi telah bersaudara, muncullah kaum yang marah, gak suka kalau mereka damai itu, gak suka. Kayak, aduh, ini kenapa sih, kenapa harus damai mereka teh? Jadi ancaman ternyata buat suku Quraisy. Akhirnya suku Quraisy ini berencana untuk membunuh Nabi Muhammad. Supaya apa? Supaya dakwahnya gak menyebar luas. Jahat gak? Jahat. Ya, kalian mah gak boleh kayak gitu ya.
Rasulullah ini ditemani dengan sahabatnya. Siapa namanya? Kunta. Oh ya. Siapa namanya? Abu Bakar. Nah, dalam perjalanannya Rasulullah ditemani oleh Abu Bakar dengan ditunggangi unta. Nah, namun ternyata sebelum itu Rasulullah telah mensiasati supaya apa? Supaya di rumahnya tetap ada orang. Akhirnya Rasulullah meminta tolonglah kepada sahabatnya. Siapa ini? Ali bin Abi Thalib. Nah, Rasulullah meminta tolong kepada Ali. Ali, bisakah kamu menggantikan aku untuk tidur di tempat tidur aku gitu? Karena aku mau hijrah nih sama Abu Bakar. Akhirnya Ali yang sangat patuh kepada Rasulullah mengikuti aturannya. Ini adalah ilustrasi dari gambar Ali yang sedang menggantikan Rasulullah tidur di tempat tidurnya. Nah, kemudian adalah suku Quraisy yang sudah berencana tadi, datanglah ke rumah Nabi. Oh, itu tuh kayaknya Nabi gitu ya. Kayak, ayo kita kepung. Tapi ternyata atas kekuasaan Allah, suku Quraisy ini terkaget-kaget. Aduh, ternyata bukan Nabi Muhammad yang ada di tempat tidurnya. Lalu bertanyalah suku Quraisy, kemana Nabi Muhammad? Ayo kasih tahu gitu ya, dipaksa-paksa. Ada yang suka dipaksa di sini? Tidak ya. Suka maksa. Suka maksa ya, maksa ya. Iya, kok ibu dia fitnah. Oh iya, nggak boleh ya. Nah, memaksa juga nggak boleh. Akhirnya karena sahabat Ali bin Abi Thalib ini sangat baik dan menjaga kerahasiaannya, beliau rela digimanapun sama suku Quraisy untuk menjaga rahasianya tadi. Nah, sampai akhirnya ketika di perjalanan Abu Bakar dan Rasulullah itu beristirahat di gua selama beberapa hari. Tahu gua? Tahu? Tahu. Di gua tuh gimana sih? Banyak laba-laba. Pinter. Nah, begitu pula dengan Abu Bakar dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beristirahat di gua Sur, itu keadaannya sangat gelap. Nah, hingga suatu hari mereka mendengar ada suku Quraisy yang berbicara di depan gua. Otomatis Nabi Muhammad sama Abu Bakar deg-degan. Aduh, ada suku Quraisy nih, aku takut ketangkap. Tapi karena Nabi Muhammad berdoa kepada Allah, akhirnya apa? Akhirnya dengan kekuasaan Allah memerintahkan kepada laba-laba, kepada burung untuk membuat sarang agar sarangnya menutupi pintu-pintu gua. Sehingga, iya bener, kayak Spiderman ya, karena laba-laba Spiderman. Nah, terus sehingga Kalau ibu ikutnya nggak boleh gitu, kan belajar. iya bener. Iya. Oke, kita lanjut lagi boleh? Iya lanjut. Nah, sehingga sarang-sarang tadi ini menutupi pintu gua. Sehingga kata suku Quraisy, nggak mungkin Rasulullah ngumpet di sini karena pintunya aja kehalangin kayak gini. Gimana masuknya? Yang akhirnya selamatlah dari kejaran suku Quraisy. Tapi ketika keluar, ternyata Rasulullah sama Abu Bakar keciduk. Ada yang lihat. Apa itu keciduk? Keciduk Kedapetan. kedapetan, kepergok. Oh itu ada Nabi Muhammad sama Abu Bakar. Aduh ya kejar. Akhirnya kuda ini tuh sama suku Quraisy itu mengejar Abu Bakar dengan Nabi Muhammad. Tapi kira-kira sama teman-teman kekejar atau enggak? Tidak. Kejar. Kenapa kekejar? Dia naik kuda. Oke, udah. Kalau yang enggak kenapa? Karena Allah menyelamatkan Nabi Muhammad. Benar. Ternyata kuda ini ternyata kecelakaan pas ngejar Nabi Muhammad. Jadinya Abu Bakar dengan Nabi Muhammad selamat. Nah, sampai akhirnya Ibu dianya bermain-main mulu. iya ya, sampai akhirnya tibalah di suatu daerah bernama Kuba. Dan di sanalah Rasulullah dengan Abu Bakar dan masyarakat sekitarnya membangun masjid yang bernama Masjid Kuba. Masjid ini merupakan masjid pertama yang dibangun oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sampai akhirnya Rasulullah
sampai di Madinah. Ketika sampai di Madinah, wah Rasulullah disambut dengan sangat meriah gitu ya. Wah alhamdulillah ada Rasulullah datang gitu ya, disambut dengan meriah. Nah ketika itulah proses hijrahnya ini tidak bernilai sia-sia dan dakwah agamanya kembali terjalan. Ya, terus apa sih kira-kira yang bisa dipelajari? Ada yang mau dulu sebelumnya? Kira-kira apa ya yang bisa kita pelajari dari Aku kisah hijrah? mau. Boleh, Najla, boleh. Gimana? Kita itu harus percaya sama Allah. Benar, ucap tepuk tangan dulu dong. Iya. Terus ada lagi? Harus berani, Bu. Harus berani, betul. Tepuk tangan lagi dong. Oke. Nah, salah satunya benar ya Bu, yang sudah disebutkan. Tapi ada lagi nih yang hikmah yang bisa kita dapat. Yang pertama kita harus rela berkorban. Bagaimana melihat Ali bin Abi Thalib yang mau menggantikan Nabi Muhammad untuk tidur di kasurnya gitu ya. Terus bagaimana perjuangan Abu Bakar yang mau mengantarkan Rasulullah berhijrah. Terus kemudian di sini juga ada usaha Rasulullah yang membangun masjid pertama di Kuba dan Nabi Muhammad yang disambut meriah oleh kaum Madinah. Oke. Bisa dipahami sampai sini? Bisa. Oke. Nah, untuk memperdalam pemahaman anak-anak semuanya, Ibu ada sedikit tugas. Tugasnya gampang sekali. Kalian hanya diminta untuk mencocokkan dengan antara gambar dengan keterangan yang sudah disediakan. Bisa? Bisa. Dikerjain sekarang, Ibu? Iya, dikerjain sekarang. Ayo kamu maunya PR woy. Tahu Mak? Nah, karena ini hanya ada 4 gambar, jadi boleh nanti satu kelompok perwakilan nanti dari barisan ini satu, barisan ini satu, barisan ini satu. Tapi ada mungkin yang mau ke depan. Aku yang ke depan. Kita hitung 3 nanti acungkan tangannya. 1, 2, 3. Boleh Teh Najla terlebih dahulu. Kita Najla memilih yang mana? Kenapa? Tahu aja dan mamalin. Ibu aku dimarahin mulu. Tahu. Dia bilang kok gue gitu lagi gue di kelas. Boleh dari kelompok ini berarti siapa yang mau? Saya kasih aja aku Oke, kemarin. ini. Dari sini siapa yang mau? Boleh. Dari sini? Ayo, pakai senyum suara tuh. Oke. Boleh teman-teman yang udah dapat gambarnya ditempelkan sesuai yang udah dapat keterangannya ditempelkan sesuai Dina pasti salah, Dina pasti salah. gambarnya ya. Ih, parah, gak tahu banget tuh Ibu, lihat. Aduh, gimana ya? Coba. Dina, Ibu dia tuh Oh, siapa? Dina itu salah, Dina. Iya, nggak boleh gitu. Gak apa-apa, udah gak apa-apa. Tetap ya salah. Ini ya. Ya. Kamu ya? Nah, tepuk tangan dulu dong. Nah, ini teman-teman setidaknya sudah mengetahui bagaimana kisah hijrah Nabi Muhammad SAW dari Makkah ke Madinah. Kita periksa terlebih dahulu untuk gambar ini betul atau tidak? Betul. Untuk gambar yang ini Nabi Muhammad bersembunyi di gua betul? Betul. Untuk yang ini Nabi Muhammad yang sedang membangun masjid? Betul. Yang ini untuk Nabi Muhammad yang disambut dengan Maria, betul? Betul. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Karena waktu sudah habis ya, jadi Ibu ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semuanya yang udah berpartisipasi aktif. Semoga dari kisah Nabi Muhammad ini bisa menjadi pembelajaran untuk kita ya. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah.